Shalom. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi kita akan ibadah bersama. Saya akan terlebih dahulu akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan, kami dapat hadir di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara kami yang masih di dalam perjalanan, mungkin berhalangan ataupun sakit Tuhan. Kami percaya yang sakit kiranya Kau sembuhkan, yang berhalangan kiranya minggu depan boleh hadir di tengah-tengah kita kembali. Tuhan, kami juga masih berdoa juga buat seksi musik Ibu Lucy dan teman-teman, kiranya Kau pakai biar hari demi hari biar tambah heran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami melanjutkan bagian pagi hari ini, kami mau bersatu hati mengusir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita usir roh-roh jahat yang akan mengganggu di dalam kebaktian pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga masih berdoa buat rumah tangga kami yang ditinggalkan, begitu juga kendaraan yang diparkir di seputaran halaman gereja. Kiranya Kau jauhkan dari segala kejahatan, Kau naungi dengan malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami buka ibadah pagi ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya akan menaikkan pujian haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita lanjutkan dengan pujian Suka-suka-Mu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Karena hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan senang, melakukan namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku disayang jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan.
kemuliaan untuk Tuhan. Ketika ku kuati lalu di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku pikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Pikirkan semua itu. Pikirkan semua itu. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menaikkan pujian. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memuliakan-Mu, kami mengagungkan-Mu, meninggikan-Mu. Oh
Terima kasih Bapak kami yang berada di dalam surga. Kalau puji-pujian telah kami sampaikan sebagai dupa yang harum Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi hamba-Mu Bapak Pendeta Oda akan menyampaikan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadi terang bagi kita semuanya sebagai pedoman hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya biarlah firman yang disampaikan boleh kita mengerti, percaya dan mengandalkan satu-satunya Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, terima kasih Pak Andi sudah memberkati kita lewat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kemenangan yang diperoleh karena pemberian semata-mata. Sekali lagi, kemenangan yang diperoleh karena pemberian semata-mata. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi semua oleh karena pemberian. Kalau kita menyadari itu adalah satu sikap yang rendah hati. Tapi kalau kita berkata, wah karena saya, karena aku, semua aku, maka lama-lama jadi nama kita si aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya semua kemenangan, semua pencapaian yang kita dapatkan hari-hari ini, baik dalam hal pendidikan, baik dalam hal usaha, baik dalam hal pekerjaan, Bapak Ibu ingat, semata-mata itu bukan karena kamu, bukan karena kita, tapi semata-mata itu oleh karena pemberian. Amin Bapak Ibu. Kalau kita menyadari itu oleh karena pemberian, apa yang kita banggakan di situ? Apa yang kita mau sombongkan di seorang pemberian kok? Amin ya Bapak Ibu. Ini Alkitab saya ini tidak perlu saya banggakan. Kenapa? Karena pemberian orang saudara. Ya, kacamata saya lupa. Itu diberikan orang yang 15.000 kemarin udah lusa gitu. Dikasih orang. Apa perlu saya banggakan? Ya, saya pakai baju, saya pakai jas. Sebagian besar itu merek Casio. Tidak perlu saya sombong, orang gak ada keluarin duit untuk membelinya, orang dikasih orang kok. Amin Bapak Ibu. Jadi semua pencapaian kita di tempat ini, dalam hidup ini, baik dalam karir kita, baik dalam pendidikan kita, mungkin kita mencapai S1, S2, S teler, S apa segala macam gak tahu. Itu semua bukan karena otakmu yang ada di kepala kita sebesar Bapak ini. Kalau Tuhan tidak berurusan dengan otak kita, maka semuanya itu tidak bisa kita dapat. Tuhan sentil aja sedikit, ada kanker. Bisa berpikir Bapak Ibu? Enggak bisa. Makanya tidak perlu kita sombongkan apapun yang ada di bumi ini. Apapun yang kita capai. Baik itu pekerjaan, usaha apapun. Semuanya itu oleh karena pemberian. Katakan oleh karena pemberian. Bapak Ibu juga bernafas bisa-bisa begini itu oleh karena pemberian Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyadari kita bisa bernafas karena pemberian, jadi jangan busung dadang sama temen. Wah, lihat nih. Ya. Jadi semuanya oleh karena pemberian. Jadi hari ini saudara kita akan melihat bagaimana hamba Tuhan Gideon mendapat kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Kita akan melihat di dalam Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang 15. Dengan hormat saya minta Pak Jimmy untuk maju ke depan untuk membacakannya kepada kita dari ayat pertama sampai ayat 15. Bapak Ibu perhatikan Alkitab kita masing-masing. Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai ke ayat yang 15. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau itu, daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, nyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang.
Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, "Masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan kau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan kau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan kau. Dialah yang tidak akan pergi." Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan sendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum." Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian itu ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya." Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang akan mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu." Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya, "Aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian itu. Setelah sampai di kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikian kemah ini habis runtuh." Lalu temannya menjawab, "Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya." Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, "Bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu." Amin. Terima kasih Pak Jimmy. Luar biasa saudaraku, cerita ini luar biasa. Kalau ada TV yang bisa menyiarkan waktu itu gempar dunia ini saudara. Tapi sayang, teknologi waktu itu belum sehebat sekarang ini, tidak ada peliputan-peliputan apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam ayat 14. Oh bukan 14. Ayat 12, di situ dikatakan, "Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kondisi atau keadaan musuh Israel ketika itu, atau musuh daripada Gideon. Seperti belalang banyaknya. Dikatakan tadi di situ, unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bapak Ibu, kondisi yang dihadapi oleh Gideon adalah kondisi yang diambang kekalahan. Sudah dipastikan saudara. Kalau dari survei yang dilihat menurut matanya, jumlah orang Midian, jumlah orang yang menjadi lawannya itu tidak ada ampun saudara. Dibanding dengan mereka hanya berapa ribu saja. Saudaraku, orang-orang Midian, tentara orang Midian, Amalek, itu jumlahnya diberikan keterangan di sini, bergelimpangan di lembah seperti belalang banyaknya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di antara kita tidak pernah ada yang menghitung banyaknya belalang. Untuk apa juga kita hitung ya. Tetapi di sini dikatakan saudaraku, seandainya ada orang yang sudah pernah menghitung belalang, pasukan belalang yang begitu banyak saudara,
Seperti itulah pasukan atau orang-orang yang menjadi musuh daripada Gideon. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang diperlukan oleh Gideon ketika itu? Apa yang diperlukan Gideon? Hanyalah mengandalkan Tuhan saja. Hanya mengandalkan Tuhan saja. Tak mungkin itu sia-sia belaka mengandalkan orang Israel yang segelintir ketika itu. Kalau hanya dia mengandalkan pasukannya, saudaraku, mungkin pasukannya juga sudah terlatih menghadapi orang Midia dan orang Amalek seperti belalang banyaknya, tidak mungkin mendapat kemenangan. Tapi kita bisa melihat di endingnya ini, Alkitab mencatat dengan pasukan yang sedikit saja dibandingkan dengan orang Midian, orang Israel bisa mendapatkan kemenangan dan mengalahkan Midian dan orang-orang Amalek. Itu penyebabnya apa? Semua oleh karena Tuhan. Makanya tema kita itu, semua kesuksesan kita, semua yang kita dapatkan, semua yang kita temukan, itu hanya karena pemberian. Amin Bapak Ibu. Saudara ingat bagaimana kisah Daud dengan tentara siapa itu namanya? Saya lupa apa? Iya, orang Filistin. Ya. Daud dibanding dengan Goliat, dari sisi fisiknya saja sudah kalah itu si Daud. Masih kemerah-merahan, masih anak bawangan, saudara. Dia bisa melawan seorang pasukan yang sudah terlatih. Pasukan Filistin yang sudah terlatih. Dia maju, saudaraku, dengan mengandalkan Tuhan dan mengucapkan apa yang Tuhan sudah janjikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan dan mengedepankan Tuhan, maka kemenangan itu, apa yang kita inginkan itu kita bisa capai, saudaraku, karena Tuhan yang memberikan. Dia hanya mau kepatuhan kita. Dia hanya mau melihat keseriusan kita. Kita akan melihat, saudaraku, apa yang Tuhan mau, ya. Allah memiliki keinginan, ya, dalam kehidupan ini. Pertama, Tuhan tidak suka, ya, umatnya berbangga dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak suka. Artinya tolong dibesarin. Tadi kurang saya membesarin itu hurufnya, ya. Jadi Tuhan itu tidak senang, tidak suka kalau kita itu mengandalkan diri kita. Tuhan tidak suka, ya. Tuhan tidak suka umatnya berbangga dengan dirinya sendiri. Kita lihat nanti alasannya ada apa? Alasannya kenapa Tuhan itu tidak suka, ya, umatnya itu berbangga-bangga dengan apa yang dia capai. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak senang yang seperti begitu. Tuhan tidak mau jika kita berbangga dengan segala yang kita hasilkan atau yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Dia mau kita itu sesungguhnya menyadari dan tahu dengan sadar bahwa apa yang kita capai itu oleh karena pemberian. Artinya tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyombongkan diri kita. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk bermegah. Lalu kita bercerita, oh saya berhasil karena aku ini loh. Karena aku memiliki strategi begini loh. Strategi boleh, semuanya itu bisa kita lakukan. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan dan kalau Tuhan tidak bertindak atas apa yang kita lakukan, maka hasilnya nol besar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak suka pada orang yang mencuri kemuliaannya. Dia nggak suka, ya. Dia nggak senang dengan orang-orang yang mencuri kemuliaannya. Makanya dikatakan terlalu banyak ini Gideon. Ada berapa puluh ribu tadi itu. Ini terlalu banyak ini. Suruh pulang itu orang-orang semua. Terlalu banyak. Sepertinya aku ini kekurangan tenaga untuk melawan orang Midian. Dia yang menjadi sutradaranya, saudaraku. Dia udah atur semuanya. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan tidak membutuhkan tenaga yang besar, jumlah orang yang hebat secara duniawi untuk menyelesaikan misinya Allah. Tuhan tidak butuh yang seperti itu, saudara. Tuhan tidak butuh. Tuhan membutuhkan orang-orang yang setia, orang-orang yang berjaga-jaga, orang yang tahu apa maksud Tuhan. Bapak Ibu, saya pastikan Bapak Ibu adalah orang-orangnya itu. Ya. Pasukan-pasukan Gideon yang 300 orang itu adalah jemaat-jemaat Sinai. Amin. Bilang aminnya kayaknya kurang yakin begitu.
Amin nggak Bapak Ibu? Amin ya. Ya, yang namanya pasukan Gideon itu pasukan terlatih itu saudara. Ya, Bapak Ibu pasukan yang sudah terlatih imannya. Amin. Gitu dong. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bermegah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang yang mencari Tuhan. Itu di dalam 1 Tawarik 16 ayat 10. Bermegah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan menginginkan kita itu bermegah karena Dia saja. Kita bermegah karena namanya yang kudus. Di dalam Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan kita. Sehingga kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang tidak mungkin kita dapat, Tuhan hadiahkan kepada kita. Kesuksesan yang tidak mungkin kita dapat, kita raih, karena kompetisi yang begitu banyak, begitu luar biasa. Tetapi karena saudara, orang-orang yang bermegah dalam Tuhan, orang-orang yang berjuang dalam Tuhan, orang-orang yang membanggakan Tuhan, maka Tuhan memberikan kemenangan itu, kesuksesan itu bagi saudara. Keberhasilan yang saudara tidak mungkin dapatkan. Anak saudara tidak mungkin menyelesaikan sarjana mungkin karena faktor ekonomi, tetapi dia bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena dia bermegah dalam Tuhan. Saudaraku, kita bermegah dalam Tuhan itu sangat memberikan keuntungan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, satu lagi ayatnya dikatakan dalam 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya jangan sekali-sekali mencuri, mengambil pujian, kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semuanya itu kita kembalikan kepada Allah. Semua kebanggaan kita, ya. Seperti Rasul Paulus berkata, ya. Dia menganggap semua keberhasilan itu bagaikan sampah. Keberhasilan dunia, kesuksesannya, pencapaian-pencapaian yang dia temukan, yang dia dapatkan, dianggapnya sampah. Dan dia pandang Kristus begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Gideon ini. Kita melihat bagaimana ceritanya tadi. Bahwasanya Tuhan tidak menginginkan jumlah yang banyak. Tuhan menginginkan jumlahnya itu yang betul-betul terlatih, terseleksi oleh alam ini. Terseleksi oleh kehendak Tuhan. Terseleksi oleh daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Di situ dikatakan ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. Itu daripada yang kugandaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan, nah ini jangan-jangan. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jangan sampai Tuhan mencegah umatnya untuk hidup dalam keangkuhan, untuk hidup dalam kesombongan. Jangan sampai orang Israel berkata, oleh karena tanganku, oleh karena kehebatanku, oleh karena ketangkasanku saya berhasil mengalahkan orang Midian. Tuhan gak suka seperti itu. Tuhan mau orang Israel betul-betul sadar dan merendahkan diri dan menyadari dan mengakui kedaulatan Allah bahwa orang Midian dan Amalek itu diserahkan dalam tangan orang Israel oleh karena pemberian Tuhan semata-mata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Gideon ini begitu luar biasa. Makanya dikatakan dia sebutannya sebagai Zerubabel. Karena dia menghancurkan Baal-Baal yang telah dibangun oleh ayahnya, saudaraku. Walaupun orang-orang menyuruh bapaknya untuk membunuh Gideon. Tetapi bapaknya bilang begini, kalau Baal itu bisa memperjuangkan dirinya, biar dia berjuang buat dirinya sendiri. Saudaraku, ada seorang pemberani yang begitu luar biasa. Tetapi dia juga punya kelemahan, keterbatasan. Sama seperti kita punya keterbatasan. Dan keterbatasan itulah yang Tuhan ambil alih. Amin Bapak Ibu. Keterbatasan kita itu Tuhan ambil alih. Tuhan masuk di situ. Dia akan menyatakan kemuliaannya di situ. Dia akan menyatakan keperkasaannya di situ. Dalam kelemahan itu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berfirmanlah Tuhan, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan kau untuk berjuang. Kita berjuang bersama dengan Tuhan, saudaraku. Bukan bersama dengan kereta, dengan pedang seperti kita bacakan dalam Mazmur tadi. Kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu.
maka saudara dan saya, kita akan mendapat kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan pemberian dari Tuhan, yaitu apa yang saudara inginkan dalam hidup saudara. Mungkin ibu-ibu menginginkan suaminya lebih ganteng. Oh, ibu-ibu pada senyum-senyum. Iya sih Pak, betul itu. Maksudnya ibu-ibu yang masih muda begitu loh. Saudaraku, berdoa sama Tuhan. Tuhan, buatlah jenggot suamiku ini bertambah banyak begitu, seperti jenggot Pak Oda misalnya. Contohnya Bapak Ibu, enggak seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa buat suami saudara supaya suami lebih baik sikapnya, supaya tidak nakal, supaya tidak, kalau di sini tidak ada yang ringan tangan, ya, supaya yang terbaik dalam hidupnya dia berikan. Ya, supaya suami-suami saudara menjadi suami yang dicintai di tengah-tengah keluarga. Jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tergabung dalam pasukan Gideon yang belum disaring, Bapak Ibu. Hanya ikut-ikutan, hanya ramai-ramein aja, hanya sorak-soraikan, secara mutu tidak ada sama sekali. Saya percaya ketika Gideon ya melakukan penyaringan itu, maka Tuhan ada bersama Gideon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang merupakan Allah memiliki keinginan bagi kita, saudaraku? Dia tidak suka umatnya berbangga dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak suka pada orang yang mencuri kemuliaannya. Tuhan tidak membutuhkan tenaga yang besar, jumlah orang yang hebat secara duniawi untuk menyelesaikan misi Allah. Seperti misi tadi, mentabiskan pendeta sebanyak-banyaknya, itu bukan misi Allah itu. Itu kacau balau itu. Nah, teruskan, klik. Yang Tuhan Allah inginkan adalah orang yang selalu berjaga-jaga, ya, siaga, selalu waspada, tidak penakut dan tidak gentar pada kekuatan musuh, tidak pengecut yang hanya bermodalkan ikut-ikutan. Orang yang setia dan tertib, itu kurang EP ya. Terti. Nah, mengerti strategi dalam menjalankan misi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca tadi di dalam Hakim-Hakim, di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak mau tentara Israel maksudnya terlalu banyak dibawa oleh Gideon. Itu hanya memusingkan kepala Gideon saja, ya. Ayat 3. Maka sekarang suruhlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyahlah dari penggunungan Gilead. Itu Tuhan tegas di situ, saudara. Ya, orang yang suka ikut-ikutan itu, yang tidak punya visi dan mimpi, dan visi Allah tidak terlengket dalam hatinya untuk mengerjakan pekerjaannya, Tuhan suruh apa? Pergi dari gunung Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang, bayangin banyaknya itu, saudaraku. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, ya. Dan tinggal 10.000. Ayat 4, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun, minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikianlah juga semua orang yang berlutut minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Jadi yang dulu seleksi itu, yang disaring oleh Tuhan hanya 300 orang. Bapak, Ibu, Saudara dan saya termasuk di dalam yang 300 orang itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Berarti saudara adalah orang-orang yang selalu berjaga-jaga. Ya. Selalu berjaga-jaga, selalu siaga. Karena dia tahu bahwa musuh yang di sekelilingnya begitu banyak. Makanya dia harus siaga. Makanya dikatakan suruh turun mereka. Jadi barang siapa yang mencilat air itu dengan mengambil dalam tangannya, pilihlah itu, itulah pilihan Allah. Nah, kita tahu karakter yang seperti begitu
adalah orang-orang yang siaga. Nah kalau dia duduk sambil minum air sudah lelah, lalu dia minum kelelep gitu, di samping perutnya gembung, ya berakibatkan apa? Malas dia. Ada musuh, biarin aja lah ditembak-tembak di situ, biar aja lah ditombak saya. Iya kalah dong, percuma kan? Jadi orang yang dipilih Tuhan itu adalah orang yang selalu berjaga-jaga. Dia duduk, dia ambil, lihat ada musuh nggak? Kalau nggak berjaga-jaga, dia terendam kan gitu. Nah, ada sikap yang tidak baik di situ, ada karakter yang tidak baik di situ. Apa? Keserakahan, kerakusan di sana. Dia mau orang-orang yang ikut Tuhan, dia mau pasukan yang memenangkan peperangan itu adalah orang-orang yang memiliki kewaspadaan. Dia memiliki kewaspadaan. Kemudian tidak penakut dan tidak gentar. Tidak penakut, tidak hanya suaranya yang digemakan. Serbu, serbu. Saya ingat dulu waktu sekolah itu di depan sekolah saya itu SPG, dulu SPG sekolah guru ya. Pendidikan guru ya, nampak saya udah tua ya, udah SPG. Nah, kami di depan kami di sini ST itu sekolah teknik. Saya dulu sekolah teknik Bapak Ibu. Jadi ngelawan abang-abang itu saudaraku. Jadi saya nanti provokatornya. Ayo serbu, lempar. Dulu pakai sepeda ontel semua itu, nggak jarang yang bawa kendaraan motor. Saya lempar nanti, marah orang SPG itu kan. Siapa itu kurang ajar? Tinggal jalan di seberang. Teriak saya, ayo serbu. Hanya ngeramain saja saya saudaraku. Ya anak kecil, ramai, teman-teman saya pada gede-gede. Nyerbu nyebrang jalan, berantem situ pakai tawuran. Wah, saya mundur. Takut saya saudara. Orang besar-besar SMA gimana kita lawan itu? Badan saya pendek ya seginilah. Itu yang Tuhan tidak mau. Tuhan berpikir jangan-jangan, pasti ada orang yang seperti saya itu karakternya. Hanya suaranya saja yang gede. Ayo serbu, serbu. Saya lempar aja batu, udah terpancing itu Bapak Ibu. Wah, teman saya keluar semua. Ayo di mana dia? Peranglah sudah. Saya lari. Mainlah kalian di situ. Aku tenang. Siapa tadi? Iya, tadi dilempar kepala bocor tadi. Oh iya bocor ya. Ya, udah. Tuhan tidak mau seperti itu saudaraku. Dia mau orang-orang yang fight itu dalam peperangan itu adalah orang-orang yang selalu waspada dan memang mau maju dalam medan peperangan. Jangan kayak saya tadi hanya modal bersuara aja. Ayo serbu, lawan mereka. Hanya semangat doang, semangat suara, tapi tidak bertindak. Nah, itu namanya penakut. Tidak penakut dan tidak gentar pada kekuatan musuh. Tidak pengecut yang hanya bermodalkan ikut-ikutan. Nah, itu tadi. Jangan mau saudara. Kemudian orang yang tertib, orang yang setia dan tertib. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Mengerti strategi dalam menjalankan misi Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan pergumulan, kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tetapi jikalau kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengedepankan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Kalau cara kita capek saudara, kita letih, kita lesu menghadapi hidup ini. Menghadapi ekonomi yang morat-marit, kita akan letih, kita akan lesu. Tetapi kalau kita berkata, Tuhan engkau yang berurusan dalam hal kelemahan ini. Engkau yang berurusan, engkau yang mengambil alih, maka dia akan ambil alih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita tidak berjaga-jaga akan zaman ini. Zaman ini adalah zaman yang begitu jahat. Perlu kita berhati-hati. Jangan sampai keluarga kita diobok-obok oleh musuh. Jangan sampai anak-anak kita diobok-obok oleh iblis. Jangan sampai pernikahan dalam keluarga kita diobok-obok oleh iblis. Karena iblis begitu jahat hari-hari ini saudaraku. Begitu dia menampakkan penampakan yang begitu indah dan yang begitu luar biasa untuk bisa kita nikmati secara daging. Tetapi habis menikmati secara daging, dia suntik pikiran kita. Kamu sudah berdosa, diintimidasi saudaraku. Kamu sudah berdosa, kamu sudah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Lalu malas berdoa. Setelah malas berdoa, rajinnya apa saudaraku? Ya nongkrong di kedai kopi. Lalu cerita ini segala macam masuk cerita-cerita. Lalu ada
tawaran-tawaran yang lain, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Maka dari itu berjaga-jagalah. Makanya Tuhan suruh pasukan itu yang mengikuti Gideon itu adalah orang yang berjaga-jaga. Ya, orang yang berjaga-jaga. Kita menyelesaikan misi Allah, kita menyelesaikan tugas apa yang diberikan tugas kepada kita oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Maka di samping itu juga kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga. Amin Bapak Ibu. Tidak sedikit keluarga-keluarga hari-hari ini yang tidak berjaga-jaga, hancur dan bubar. Oleh kenapa? Oleh karena kenikmatan dunia ini. Oleh karena keinginan daging ini. Maka dari itu saya menghimbau jemaat Tuhan, mari sayangi dan kasihi keluarga saudara. Cintai dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau kehidupan kita tetap bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka apa yang kita dapatkan yaitu musuh dikalahkan. Ya, musuh dikalahkan dan kemudian kita bebas dan terlepas dari perbudakan. Nah, kalau orang Israel tidak menang, maka mereka akan diperbudak oleh orang Midian itu. Yang terakhir ini saudaraku, saya akan bacakan kepada kita di dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 12. Dan adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang yang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai di situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tanpa sekeping roti jelai terguling masuk dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan telah menyuruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudaraku, kemenangan yang didapatkan oleh Gideon itu bukan semata-mata karena kuat dan gagahnya, tetapi itu oleh karena pemberian Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tuhan membutuhkan kita untuk berjaga-jaga hari-hari ini. Kesimpulan kepada kita adalah Allah memanggil kita untuk terlibat, mengambil bagian, menyelesaikan misi Allah untuk umatnya. Allah ingin kita bergantung dan mengikuti perintah dan aturan main yang sudah ditetapkan. Allah mengerjakan buat kita yang menjadi sutradara. Allah yang mengerjakan buat kita yang menjadi sutradara kehidupan. Maka dari itu bagian kita mengikuti arahan dan petunjuknya saja. Saudara dan saya adalah sudah ditetapkan menjadi orang yang tentunya menjadi pemenang, yang tentunya lebih dari pemenang ya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah yang saya bisa sampaikan kepada kita pada hari ini. Kiranya saya dan saudara menjadi orang-orang yang terpilih, yang disaring oleh Allah, yaitu 300 orang itu. Kitalah yang memenangkan peperangan dan melepaskan orang Israel dari ancaman perbudakan orang Midian. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Saya mengembalikan kepada Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami bisa memuji, mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh sungguh-sungguh menyukakan hatinya Tuhan. Dan Tuhan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan seperti yang dialami oleh Gideon Tuhan. Kami juga di dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang harus kami hadapi seperti suatu pertempuran. Tetapi kami tahu kami tidak sendiri, ada Tuhan yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami tetap menjadi orang yang selalu waspada, berjaga-jaga dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kami bersyukur untuk hari ini apapun yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu, firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah hati yang subur dan boleh berbuah dan menyenangkan hati Tuhan dengan tindakan kami yang menurut kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pak Oda,
bersama dengan ibu dan seluruh keluarga, anak-anak semua, berkati di dalam pelayanan mereka, pakai dimanapun Pak Oda boleh melayani, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami juga berdoa buat semua yang sudah melayani hari ini, berkati pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, Tuhan yang memberkati. Segala usaha, segala pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang ada di rumah dalam keadaan sakit, kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Dalam masalah pergumulan apapun di dalam kehidupan kami percaya ada Tuhan yang menolong kami. Bapa, kami serahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah mereka, biarlah Tuhan dalam pendidikan mereka maupun kalau ada di antara mereka yang sudah bekerja, berkati semua Tuhan. Mereka boleh berhasil dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan mereka semuanya. Bapak, kami berdoa buat pemerintah kami di pusat maupun daerah, berkati, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan boleh menyertai menjelang pemilu yang akan datang. Biarlah Tuhan ada keamanan di seluruh Indonesia ini. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Bapa, sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami, yang jauh maupun dekat lindungi kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun juga. Tangan-tangan yang sudah berkorban, yang memberikan persembahan, yang mengembalikan miliknya Tuhan, Tuhan yang membalas dengan berkat yang berlimpah. Terpujilah namamu, segala puji hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Kami semua yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah, semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian Lebih Dari Pemenang. Bapak Ibu, ke depannya sekali lagi saya umumkan ibadah online akan ditiadakan ya. Jadi mulai ke depan kita cuma 1 minggu 1 kali saya akan mengirimkan ya ibadah online, tapi nanti kesananya tidak akan ada lagi ya. Itu sih.